Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi, pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai makanan bergizi, badan sehat, dan otak cerdas, atau bisa kita sebut dengan magenta. Dan yang akan saya bahas kali ini mengenai apa sih magenta itu, makanan yang seperti apa sih yang termasuk dengan magenta, mengapa kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi, manfaat dari mengonsumsi makanan bergizi, serta berkaitan gak sih antara makanan bergizi, badan sehat, dan otak cerdas itu? Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi, apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Menu sehat bukan berarti makanan lezat, enak, dan mewah, karena banyak makanan seperti itu yang justru tidak menyehatkan dan memicu penyakit. Agar proses metabolisme tubuh berjalan maksimal, kamu diharuskan untuk mengonsumsi makanan bergizi. Jenis makanan yang bisa menjadi menu sehat sehari-hari adalah makanan yang termasuk dalam kategori 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari nasi, sayuran, lauk, buah, dan susu. Komposisi menu ini tergolong seimbang mengandung nutrisi baik untuk tubuh. Jadi, makanan yang lezat itu belum tentu makanan yang sehat. Terus, saat makan, menu kita cukup bergizi nggak ya? Atau jangan-jangan kita lebih sering ngemil dan jajan daripada makan dengan gizi lengkap? Lalu, apa sih yang kita beli saat jajan dan ngemil setiap hari? Tentu saja batagor, gorengan, siomay, minuman kemasan, snack kemasan, bahkan makanan junk food. Banyak sekali pilihan jajan di depan kita setiap hari, dan semuanya menggiurkan. Jadi, sebetulnya boleh nggak sih jajan? Ya, tentu boleh. Sebetulnya, tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan. Selama makanan itu memang layak dimakan, yang tidak boleh itu adalah dimakan secara berlebihan, sehingga tubuh akan terbebani oleh zat-zat yang tidak dibutuhkan. Misalnya, zat pengawet dan zat tambahan buatan yang terlalu banyak tentu membahayakan. Juga cemilan kalori tinggi seperti gorengan dan makanan atau minuman bergula tinggi, yang bila berlebihan akan mengganggu nafsu makan kita, sehingga kita malas mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi. Akhirnya, berat badan kita juga jadi kurang. Agar ngemil dan jajan tetap aman, perhatikan poin-poin berikut ya. Yang pertama, lokasi tempat jajan bersih, jauh dari debu, asap kendaraan, jauh dari tempat pembuangan sampah, bebas dari alat, kecoa, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Yang kedua, peralatan makan yang digunakan food grade dalam kondisi tidak rusak dan bersih. Mencuci piring atau peralatan menggunakan air yang mengalir, bukan menggunakan satu ember atau baskom. Makanan dan minuman disajikan sudah matang, disajikan tertutup, tidak kadaluarsa, layak konsumsi, atau tidak basi, berlendir, berjamur, tidak berwarna mencolok, dan tidak dicurigai menggunakan bahan tambahan kimia. Selanjutnya, biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang terakhir, jajanlah di tempat pedagang yang bersih, pakaian yang digunakan bersih, kukunya pendek dan bersih, menggunakan APD, antara lain celemek, penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Tidak memegang langsung makanan dengan tangan, tidak merokok, dan tampak sehat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai makanan yang seperti apa sih yang termasuk dengan magenta. Perkembangan otak sudah dimulai sejak seseorang berada dalam kandungan hingga masa remaja, didukung dengan makanan sehat untuk otak cerdas. Nutrisi dan gizi yang cukup akan membantu otak untuk bekerja secara optimal dan berjalan dengan baik. Susahnya menghafal sesuatu dan daya pikir yang lemah karena kurang baiknya perkembangan otak sang anak. Jadi, makanan yang baik untuk kecerdasan otak yaitu yang pertama ada ikan. Ikan merupakan bahan pangan yang mengandung asam lemak omega 3, terutama EPA dan DHA yang sangat penting untuk perkembangan otak. DHA diperlukan untuk membentuk neuron pada otak. Selanjutnya ada sayur mayur. Sayur-sayuran seperti wortel, bayam, ubi jalar merah, brokoli, tomat, labu, kubis sangat kaya akan nutrisi dan antioksidan yang menyehatkan untuk sel-sel otak. Yang terakhir ada gandum murni.
Gandum merupakan bahan pangan pokok yang memiliki kandungan karbohidrat yang hampir atau setara dengan nasi. Gandum memiliki kandungan karbohidrat 60-80%, 1,5-2% mineral, 6-17% protein, 1,5-2% lemak, dan juga kandungan serat yang tinggi yang berguna untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Gandum bermanfaat untuk otak karena dapat membuat penyerapan nutrisi ke otak menjadi lebih lancar dan mengoptimalkan perkembangan otak bayi. Topik selanjutnya, mengapa sih kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi? Makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh, karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, kebugaran tubuh juga perlu ditingkatkan dengan melakukan olahraga rutin. Olahraga rutin sangat penting dalam level sedang saja, sekitar 30-60 menit per hari sudah mencukupi. Perlu tidur yang cukup, waktu sekitar 6-8 jam per hari sudah cukup untuk menjaga kondisi tubuh kita. Dan kita juga penting untuk mencegah berbagai penyakit dengan rutin cuci tangan, sebab cuci tangan dapat mencegah berbagai penyakit seperti tifoid, diare, flu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih manfaat jika kita mengkonsumsi makanan yang bergizi? Sumber energi yaitu zat di dalam makanan yang dapat menghasilkan energi untuk dapat melakukan segala aktivitas. Zat makanan yang berperan aktif menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh adalah karbohidrat dan juga lemak. Pembangun tubuh yaitu zat dalam makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Zat makanan yang berperan aktif adalah protein dan mineral. Pelindung tubuh yaitu zat di dalam makanan yang menjaga keseimbangan atau homeostatis metabolisme tubuh seperti pengatur kerja hormon, tulang, jantung, dan syaraf. Zat makanan yang berperan aktif adalah protein, vitamin, mineral, dan air. Menu sehat adalah makanan sehat yang bersifat makanan pokok ini biasanya adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Dengan mengonsumsi makanan mengandung karbohidrat, maka tubuh akan mendapatkan sumber tenaga dari makanan pokok ini. Biasanya yang mengandung karbohidrat adalah misalkan nasi, sagu, jagung, singkong, dan roti. Jadi, manfaat utamanya itu tentu saja tubuh kita akan terasa sehat dan kita akan merasa sangat optimal dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dan kita juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya. Topik terakhir yang akan saya bahas mengenai berkaitan gak sih antara makanan sehat atau makanan bergizi dengan badan sehat dan otak cerdas itu. Nah, itu tuh sangat berkaitan. Mengapa? Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka tubuh kita akan terasa sehat. Dan juga itu akan mempengaruhi kerja otak di tubuh kita. Apabila kita memakan makanan yang bergizi, maka kita akan sangat mudah berkonsentrasi dalam waktu yang lama, sehingga kita dapat belajar dengan terus-menerus dan dapat belajar dalam jangka waktu yang lama. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada podcast kali ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.